wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alhena Sania Nur Kalila dengan NPM 205130110 dari kelas 1B mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi basis. Dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Aljabar Linier yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Didi Sofian MPD. Untuk pembahasannya, simak video setelah ini ya. Baik, di sini kita akan membahas mengenai materi basis. Adapun definisi dari basis itu sendiri adalah jika V merupakan sebuah ruang vektor dan S dengan anggota V1, V2, V3 hingga Vn merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor V, maka S dinamakan basis jika atau dengan syarat yang pertama S bebas linier dan yang kedua S merentang atau membangun. Nah, dari kedua syarat basis tersebut kita bahas dulu untuk syarat yang pertama, yaitu bebas linier. Definisi dari bebas linier sendiri yaitu jika S dengan anggota V1, V2, V3 hingga Vn merupakan himpunan vektor, maka persamaan vektornya itu K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah K3 dikali V3 ditambah hingga Kn dikali Vn sama dengan 0. Paling sedikit mempunyai satu-satunya pemecahan yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0, hingga Kn sama dengan 0. Jika ini merupakan satu-satunya pemecahan, maka himpunan ini kita sebut himpunan bebas linier. Jika ada pemecahan lain, maka himpunan ini kita sebut himpunan tak bebas linier. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat kedua dari basis, yaitu membangun atau merentang. Nah, definisi dari membangun atau merentang itu sendiri yaitu jika himpunan S dengan anggota U1, U2, U3 hingga UN subset dari ruang N dikatakan membangun ruang N jika setiap V anggota ruang N dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor U1, U2, U3 hingga UN anggota ruang N, atau V sama dengan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah K3 dikali V3 ditambah hingga Kn dikali Vn dengan K1, K2, K3 merupakan anggota bilangan. Selanjutnya contoh soal. Apakah himpunan S dengan anggota 221, 342, 112 merupakan basis di ruang 3? Untuk penyelesaiannya, kita cari apakah himpunan tersebut memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai basis. Yang pertama, apakah S membangun atau merentang di ruang 3? Nah, kita misalkan untuk setiap V sama dengan X, Y, Z anggota ruang 3, U1 sama dengan 221, U2 sama dengan 342, dan U3 itu 112. Dan K1, K2, K3 anggota ruang 3. Kita substitusikan ke dalam persamaan V sama dengan K1 dikali U1 ditambah K2 dikali U2 ditambah K3 dikali U3. Sehingga didapat X, Y, Z sama dengan K1 dikali U1 di mana U1-nya itu 221 ditambah K2 dikali U2 di mana U2-nya itu 342 ditambah K3 dikali U3 di mana U3-nya itu 112. Sehingga didapat X, Y, Z sama dengan K1 dikali 2, 2K1, K1 dikali 2, 2K1, K1 dikali 1, K1 ditambah K2 dikali 3, 3K2, K2 dikali 4, 4K2, K2 dikali 2, 2K2 ditambah K3 dikali 1, K3, K3 dikali 1, K3, K3 dikali 2, 2K3. Kemudian kita kelompokkan
sehingga didapat XYZ sama dengan 2K1 ditambah 3K2 ditambah K3, 2K1 ditambah 4K2 ditambah K3, K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3. Selanjutnya didapat sistem persamaan dengan 3 persamaan dan 3 variabel. Persamaan pertama 2K1 ditambah 3K2 ditambah K3 sama dengan X. Persamaan kedua 2K1 ditambah 4K2 ditambah K3 sama dengan Y. Persamaan ketiga K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 sama dengan Z. Kemudian kita tentukan nilai K1, K2, K3 dengan menggunakan operasi baris elementer. Untuk matriks lengkap yaitu 2, 3, 1 X, 2, 4, 1 Y, dan 1, 2, 2 Z. Kemudian kita operasikan matriks lengkapnya sehingga mencapai matriks identitas. Untuk baris pertama kita kalikan dengan 1/2 diperoleh 1, 3/2, 1/2, dan 1/2X. Untuk baris kedua kita kurangkan dengan 2 dikali baris pertama baru sehingga didapat 0, 1, 0 Y dikurangi 1/2X. Untuk baris ketiga kita kalikan 1/2 sehingga didapat 1/2, 2, 2, dan 1/2Z. Kemudian kita operasikan lagi. Untuk baris pertama kita kurangkan dengan 3/2 dikali baris kedua baru sehingga diperoleh 1, 0, 1/2 negatif 1/3Z dikurangi 2Y. Untuk B2 tetap 0, 1, 0 Y dikurangi 1/2X. Untuk B3 kita kurangkan dengan 1/2 dikali B1 baru 0, 0, 3/4, 2/3Z dikurangi Y dikurangi 1/2X. Untuk selanjutnya kita operasikan lagi. Untuk baris ketiga kita kalikan dengan 4/3 sehingga diperoleh 0, 0, 1, 2/3Z kurangi Y dikurangi 1/2X. Untuk baris kedua tetap 0, 1, 0 Y dikurangi 1/2X. Untuk baris pertama kita kurangkan dengan 1/2 dikali baris ketiga baru sehingga diperoleh 1, 0, 0 negatif 1/3Z dikurangi 2Y. Maka nilai K1, K2, K3 yang memenuhi persamaan X, Y, Z sama dengan K1 dikali 2, 2, 1 ditambah K2 dikali 3, 4, 2 ditambah K3 dikali 1, 1, 2 untuk setiap vektor sama dengan X, Y, Z anggota ruang 3. Kesimpulannya, S membangun atau merentang di ruang 3. Untuk yang kedua, kita cari apakah S bebas linier di ruang 3. Misalkan setiap V sama dengan 0, 0, 0 anggota ruang 3. Untuk U1 2, 2, 1, untuk U2 3, 4, 2, untuk U3 1, 1, 2 dengan K1, K2, K3 anggota ruang 3. Kita substitusikan ke dalam persamaan K1 dikali U1 ditambah K2 dikali U2 ditambah K3 dikali U3 sama dengan V. Untuk V itu 0, 0, 0 K1 dikali U1 dimana U1 nya itu 2, 2, 1 ditambah K2 dikali U2 dimana U2 nya itu 3, 4, 2 ditambah K3 dikali U3 dimana U3 nya itu 1, 1, 2 sehingga ketika dioperasikan menghasilkan 0, 0, 0 sama dengan 2K1 K1 ditambah 3K2 4K2 2K2 ditambah K3 2K3 sehingga ketika dikelompokkan menghasilkan 0, 0, 0 sama dengan 2K1 ditambah 3K2 ditambah K3 2K1 ditambah
K2 ditambah K3, K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3. Sehingga didapat sistem persamaan dengan 3 persamaan dan 3 variabel. Persamaan pertama 2K1 tambah 3K2 ditambah K3 sama dengan 0. Persamaan kedua 2K1 ditambah 4K2 ditambah K3 sama dengan 0. Persamaan ketiga K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan nilai K1, K2, K3 dengan menggunakan operasi baris elementer. Untuk matriks lengkapnya yaitu 2, 3, 1, 0, 2, 4, 1, 0, 1, 2, 2, 0. Kita operasikan matriks lengkap sehingga mencapai matriks identitas. Untuk baris pertama kita akan kalikan dengan 1/2 sehingga diperoleh 1, 3/2, 1/2, 0. Untuk baris kedua kita kurangkan dengan 2 dikali baris pertama baru sehingga diperoleh 0, 1, 0, 0. Untuk baris ketiga kita kalikan dengan 1/2 sehingga diperoleh 1/2, 2, 2, 0. Kemudian kita operasikan lagi. Untuk baris pertama kita kurangkan dengan 3/2 dikali baris kedua baru sehingga diperoleh 1, 0, 1/2, 0. Untuk baris kedua tetap 0, 1, 0, 0. Untuk baris ketiga kita kurangkan dengan 1/2 dikali baris pertama baru sehingga diperoleh 0, 0, 3/4, 0. Kita operasikan lagi. Untuk baris pertama kita kurangkan dengan 1/2 baris ketiga baru 1, 0, 0, 0. Untuk baris kedua tetap 0, 1, 0, 0. Untuk baris ketiga kita kalikan dengan 4/3 sehingga menghasilkan 0, 0, 1, 0. Maka hanya ada nilai K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0 yang memenuhi persamaan 0, 0, 0 sama dengan K1 dikali 2, 21 ditambah K2 3, 4, 2 ditambah K3 1, 1, 2. Kesimpulannya S bebas linier di ruang 3 karena hanya mempunyai satu-satunya pemecahan yaitu 0. Karena S bebas linier dan merentang atau membangun, maka S dengan anggota 221, 342, 112 merupakan basis di ruang 3. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.